Oke, kemudian untuk yang 3 inci juga kita tahan kontrol, kita klik kanan, select all instant, entire in project juga. Nah, nanti akan di highlight dengan warna biru semua. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat satu grup di sini. Kita create grup di sini, kita pilih atap lengkung ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal lakukan kopian ya. Nah, ini kita klik seperti ini. Kita kembali ke structural plan level 5. Nah, kemudian kita copy. Nah, kita bawa dari grid 2 sampai pada grid yang ke-8 ya. Sini. Oke. Nah, seperti ini kita lihat dari bentuk 3D-nya. Nah, ini sudah jadi semua ya. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Jumpa lagi bersama dengan saya Fardi Kalomata. Selamat datang di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru masuk atau bergabung dengan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa ditekan tombol subscribe. Jika suka dengan video di channel ini, silakan tekan tombol like. Dan jika merasa video di channel ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita hari ini. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara kita membuat rangka atap baja. Nah, khusus untuk gedung ini, materialnya menggunakan baja dengan tipe pipe ya, atau baja tabung. Kemudian untuk diameternya adalah 6 inci dan 3 inci. Nah, yang berwarna biru ini itu adalah pipa dengan diameter 6 inci, sedangkan yang berwarna kuning adalah pipa dengan diameter 3 inci. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di tutorial pada umumnya memang tidak disediakan atau tidak ada yang membahas untuk baja tabung karena yang banyak dibahas itu adalah rangka baja ringan dan baja WF. Tetapi untuk baja tabung ini sangat jarang. Nah, karena atap kita menggunakan konstruksinya seperti ini, maka kita punya kesempatan untuk belajar dan cari tahu bagaimana cara membuat struktur seperti ini. Oke, baiklah di sini untuk modelnya saya hapus dulu. Jadi kita mulainya semua dari awal lagi ya. Ini kita delete saja. Oke, kemudian yang ini juga kita delete. Nah, oke. Untuk membuatnya tentunya kita harus menggunakan family ya. Jadi di sini saya masuk ke level lantai 7 sini. Nah, perhatikan pada tampilan south di sini. Untuk level atapnya dia ada di lantai 7 dan levelnya di lantai 5 ya. Nah, ini bisa kita aja sebenarnya bisa kita jadikan lantai 6 ya atau level roof ya seperti ini. Nah, kemudian untuk tingginya atapnya di sini adalah 2,91 meter ya harusnya. Nah, di sini kita coba buat penyesuaian. Di sini tingginya jadi 291 ya. Nah, 291 ini kita acuannya dari sini ya. Jadi dari gambar shop drawingnya di sini 2,91 meter. Nah, tetapi yang perlu kita ingat 291 ini adalah material atau levelnya sudah finish. Oke, jadi sudah dengan penutup atapnya. Berarti kita masih harus mengurangi ketinggiannya dengan gording dan juga material penutup berupa spandek. Nah, setelah kita kurangi, oke, untuk spandek itu dari 291 kita kurangi 3 cm ya. Berarti 288, sedangkan untuk gordingnya kita menggunakan kanal C. Jadi kanal C yang kita gunakan di sini spesifikasinya itu adalah 125 kali 50. Artinya tingginya adalah 125 mili atau 12,5 cm. Nah, makanya dari sini kita harus kurangkan lagi 12,5. Nah, jadi didapatlah angka 275,5. Nah, selanjutnya kita kembali ke Revit di sini. Untuk mempermudah kita bisa buat yang namanya reference plan-nya di sini. Reference plan di sini. Lalu kita tarik seperti ini ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketinggiannya. Jadi di sini kalau kita ukur 243, nah yang seharusnya ini harusnya jadi 275 ya. Oke. Di sini jadinya 275, kita klik seperti ini. Nah,
Di sini berarti ini kita bisa atur menjadi 275. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan level root yang sudah jadi, tapi kita menggunakan level pada reference plan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai dia keliru ya. Nah, oke, ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat model atapnya. Nah, di sini untuk membuat atapnya kita tersedia aksesnya dari menu structure, kemudian kita pilih truss. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau kita contoh di grid 1 seperti ini, oke, catat grid 1 kita pilih oke. Nah, di sini biasanya yang tersedia di sini ada banyak ya. Nah, tetapi yang model atapnya yang itu kita harus custom. Contoh saya mau gunakan model Warren with Camber. Nah, Warren with Camber ini kalau saya gunakan untuk level roofnya di sini level 5 ya, level lantai 5. Di sini kalau saya gunakan saya tarik seperti ini. Oke. Modelnya saya tarik seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat dari tampilan isnya, nah sudah seperti ini. Nah, tetapi kalau kita lihat dari tampilan shot-nya akan bentuknya seperti ini. Nah, padahal ini bukanlah bentuk yang kita inginkan karena yang kita mau modelnya ini agak berbeda dari ini. Nah, ini kita coba edit ya. Kita coba edit type di sini, kemudian kita lakukan duplicate ya di sini. Nah, tapi perhatikan di sini materialnya di sini adalah baja WF ya. Di sini ya, ini WF malah ini ada kanal C ya. Nah, tetapi di sini kita harus mengganti. Jadi materialnya ini harus kita ganti. Nah, untuk menggantinya ini caranya mudah. Kita tinggal remove truss family-nya dulu. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita membuat model lengkungnya. Nah, jadi di sini kita coba kliknya seperti ini. Kemudian kita pilih edit type. Nah, di sini kita gunakan duplicate ya. Kita duplicate, kita beri nama ref atap lengkung ya. Ref atap lengkung. Nah, seperti ini kita klik OK. Nah, lalu kita pilih OK lagi. Nah, setelah family yang terpilih, di sini kita ganti ke ref atap lengkung ya, di sini. Nah, kita lakukan edit family. Nah, kita lakukan edit family seperti ini. Nah, nanti secara otomatis Revit akan mendeskripsikan seperti ini. Nah, yang perlu kita ganti di sini adalah top chord dan bottom chord. Nah, yang mana disebut dengan bottom chord? Yang disebut dengan bottom chord adalah batang bawah yang berwarna biru ini ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan top chord adalah batang atas. Nah, yang berwarna magenta. Sedangkan untuk webnya yang berwarna hitam dan hijau. Nah, jadi kita tidak boleh salah dalam mendeskripsikannya. Nah, untuk sementara kita hapus dulu yang top chord-nya. Oke. Kemudian kita pilih create di sini. Nah, kita pilih top chord seperti ini. Lalu kita pilih start and radius arch. Jadi ketika kita menggunakan start and radius arch ini, kita akan membutuhkan 3 poin. Nah, ini kita klik seperti ini. Kemudian kita klik dari sini ke arah sini, oke. Lalu kita tarik ke atas ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita akan mendeskripsikan untuk batang bawah. Nah, ini kita delete juga. Nah, kemudian kita pilih create, kemudian kita pilih bottom chord di sini. Kita pilih menu yang sama, start and radius arch di sini. Kita klik seperti ini, caranya sama ya. Kita klik seperti ini, lalu kita angkat sedikit seperti ini. Nah, ketika ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memotong bagian web yang melebihi dari bottom chord ya. Nah, cara memotongnya kita bisa gunakan cara seperti ini. Jadi kita pilih trim extend multiple element, kita klik bottom chord-nya, lalu kita klik seperti ini. Nah, ini secara otomatis akan memotong ya. Nah, tetapi ini membutuhkan waktu yang lama jika batang-batang diagonalnya kita butuhkan itu banyak. Nah, ada cara yang lebih singkat di sini. Jadi kita gunakan cara seperti ini, kita blok saja. Oke, kita tarik dari drag line end-nya ini, kita angkat ke atas ya, sampai bertemu pada intersection end vertikal. Nah, kita klik seperti itu. Nah, ini kita bisa tarik satu-satu seperti ini. Yang ini juga kita bisa tarik satu-satu ya. Nah, oke. Yang berwarna hijau, yang web hijau ini kita tarik satu-satu. Nah, ini kita tarik, kita bawa ke atas ya, ke sini. Bagian ini juga kita bawa ke atas.
Terus yang bagian ini juga kita tarik ke atas. Jadi semua bagian ini harus menyatu ya. Di sini kita harus tarik lagi. Oke, bagian ini juga kita tarik. Nah, proses ini memang membutuhkan waktu ya. Jadi perlu ketelitian memang untuk kita menghasilkan batang-batang diagonal yang bertemu secara pas pada setiap join. Nah, untuk batang-batang vertikal yang tidak menyentuh bagian top chord, kita bisa extend dia. Nah, kita extend seperti ini. Caranya sama. Nah, kita extend semua yang berwarna hitamnya. Nah, kita extend seperti ini. Nah, setelah di extend, kita tarik yang web diagonalnya yang berwarna hijau, kita bawa ke atas ya. Ini juga kita bawa ke atas. Oke, seperti ini. Nah, jika merasa kesulitan, ini kita bisa buat create, kemudian kita pilih web. Nah, di sini kita bisa tarik seperti ini ya, biar dia lebih cepat ya. Kita tarik seperti ini. Nah, hanya pastikan bahwa dia bertemunya di endpoint. Nah, seperti ini ya. Oke, kita harus pastikan titiknya ini bertemu di endpoint seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi ke sini. Oke, nah setelah ini selesai, kita lihat yang sisi sebelahnya. Nah, ini kita delete lagi. Oke, kita lakukan cara yang sama. Kita web di sini, kemudian kita klik seperti ini, kita bawa ke sini ya. Nah, lanjut kita klik lagi di sini, kita bawa ke sini ya. Nah, lanjut kita bawa ke sini. Oke, ke sini ya. Nah, tarik seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan yang saya katakan tadi harus bertemu pada end join. Nah, seperti itu. Ini juga kita harus teliti. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita merapikan untuk batang diagonalnya. Ini kita tarik seperti ini. Oke, nah ini bisa kita delete ya. Jika tidak bisa dihapus atau kesulitan untuk menariknya, kita bisa hapus seperti ini dan kita buat baru. Nah, kita create, kita buat web di sini. Nah, kita tarik seperti ini ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, kita ulangi langkah-langkahnya secara berulang. Nah, ini sudah selesai. Kita coba load, masih ada satu ya, load ke project ya. Nah, untuk loadingnya ini nanti ada pilihan ya. Ada load into project and close, ada hanya load into project. Nah, apa membedakan load into project dan load into project and close? Nah, kalau kita memilih load into project, berarti family-nya kita belum tutup. Kita masih bisa melakukan editing. Tetapi ketika kita pilih load into project and close, maka family-nya sudah tidak bisa kita edit lagi. Kita harus mengklik lagi untuk mengedit family. Nah, saya coba dengan load into project di sini. Nah, kita perhatikan di sini ada warning menyatakan bahwa family already exists. Artinya family-nya sudah ada. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menimpa editing family yang baru ke family yang lama. Jadi kita pilih yang pilihan yang di bawah yang kedua ya, override the existing version and its parameter value. Kita klik seperti ini. Nah, perhatikan di sini, Revit is unable to generate trace using the current layout family and trace orientation. Nah, jadi di sini ada arah yang tidak bisa dibuat ya. Nah, jadi nantinya dia menghilang seperti itu. Nah, terus solusinya seperti apa? Nah, jadi solusinya di sini kita pilih rangkanya ini, kita pilih delete dulu. Nah, kemudian kita ke file, lalu kita pilih new di sini, kita buat family yang baru. Nah, kita buat family yang baru di sini, kita pilih ke English. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit. Nah, jadi ketika kita melakukan instalasi pada laptop, nah biasanya Revit itu mempunyai fitur bawaan berupa library dan family template. Nah, ini saya contohkan di Revit 2023 ini ada beberapa pilihan di sini, ada Dynamo, ada family template, ada library, ada template, ada IES dan sebagainya. Nah, family template ini yang kita gunakan adalah versi English. Jangan menggunakan versi English Imperial. Kenapa? Karena
ketika kita menggunakan versi English Imperial, berarti kita menggunakan satuannya bukan satuan metrik, tetapi satuannya mungkin akan muncul inci ya. Nah, kita kan kesulitan mengkonversi satuan inci ke dalam satuan meter atau ke dalam satuan milimeter. Nah, maksud saya dari satuan imperial ke satuan metrik itu akan mengalami kesulitan. Maka kita harus menggunakan pilihan yang English. Nah, nanti di sini muncul pilihannya metrik, depannya itu metrik ya. Nah, kita pilih karena kita mau membuat rangka atap. Nah, kita harus menggunakan template metric structural trusses. Nah, di sini. Nah, kita klik open. Nah, setelah kita klik open, di sini kita akan dibawa masuk pada suatu sistem family. Nah, suatu sistem family di sini di mana kita sudah dua parameter parametric dimension ya. Jadi di sini ada truss height dan truss length. Nah, apa yang membedakan truss height dan truss length? Nah, di sini ketika kita ada parametric dimensi seperti ini, kita bisa mengcustom. Contoh, tiba-tiba misalnya rangka atapnya dari 25 meter dia jadi pendek 10 meter atau jadi 15 meter. Kita tinggal mengganti parametriknya di sini. Jadi contoh dari 25 meter kita mengganti ke 15 meter. Berarti dari 2500 menjadi 1500 ya. Nah, ini saya apply. Nah, dia langsung otomatis seperti ini. Nah, oke, atau kita ganti ke 15.000 dia akan otomatis seperti ini. Artinya apa? Artinya family yang memiliki parametric dimension itu secara otomatis bisa di custom, baik lebarnya, panjangnya, tingginya, maupun elemen-elemen yang ada di dalam family tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menyamakan dimensi. Nah, di dalam versi format AutoCAD kita atau di brisket kita menggunakan satuan senti. Oke, di sini 291 dalam satuan sentimeter ya. Nah, maka pada pembuatan family-nya kita tidak bisa menggunakan satuan mili, kita harus menggunakan satuan senti juga. Nah, kita harus mengganti dimensinya di sini untuk satuannya. Jadi kita pilih manage, kemudian kita pilih project units. Nah, length-nya ini kita ganti satuannya ke sentimeter. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita memiliki rounding. Nah, ini rounding apa? Rounding ini kalau kita menarik katakanlah misalnya 5 meter 15. Nah, tapi kalau kita masukkan roundingnya 0 decimal places, maka yang terbaca hanya 5 meter, 15 cm-nya itu hilang. Nah, karena kita mau menggunakan 2 desimal, angka belakang komanya, maka roundingnya ini kita harus masukkan 2 decimal places. Oke, setelah itu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, perhatikan di sini ini sudah jadi ya. Nah, jadi satuannya adalah 1500 cm. Nah, sedangkan untuk tingginya, perhatikan di sini kita sudah buat reference tadi ya di sini. Untuk tingginya itu kalau kita lihat dari level dari south ya. Dari south ini yang tingginya adalah 275 ya. Oke, tingginya 275. Oke, jadi kita kembali ke Revit di sini. Nah, kita kembali ke level 1 pada family structural trusses. Nah, di sini kita ganti untuk tingginya. Oke, kita klik dimensinya, kemudian kita pilih family types-nya. Nah, di sini untuk truss height-nya, di sini saya ganti ke 275 cm ya. Kita apply, lalu kita pilih OK. Nah, yang sudah kita buat ini adalah template reference plane untuk bottom chord dan top chord-nya. Tetapi untuk dudukan atau untuk tiang tengahnya itu kita belum buat. Nah, jadi di sini kita butuh penyesuaian. Nah, penyesuaiannya kita harus membuat untuk teras ya di sini tirisan atap sejauh 1,91 meter. Oke. Jadi kita pilih di sini create, kemudian kita pilih reference plane. Nah, di sini kita pilih pick line ya. Kita pilih pick line. Kemudian offsetnya ini kita masukkan nilai 191. Nah, kita klik seperti ini. Juga kita klik seperti ini. Nah, setelah selesai di sini masih ada lagi untuk ketinggian ya. Di sini kalau nilainya di sini 45 ya. Nah, 45 cm. Nah, nanti ini akan kita tambahkan dengan diameter daripada pipa tersebut. Jadi kalau 45 cm sedangkan kita menggunakan pipa 6 inci ya. 6 inci itu berarti 15 cm. Berarti kalau 2 kita menambahkan kurang lebih 30 cm berarti bukaannya sekitar 75 cm. Nah, makanya ini kita
perhatikan yang akan kita buat dulu itu adalah bottom chordnya. Top chordnya, bottom chordnya nanti kita buat setelah eh, bagian yang atas ini selesai. Jadi kita ke create di sini, kita pilih untuk top chordnya, oke, kemudian kita pilih untuk start and radius arcs-nya. Kita klik seperti ini, kita masuk ke bagian intersectionnya, oke, kita klik ke sini, lalu kita angkat ke sini. Nah, inilah bagian top chordnya. Nah, sekarang untuk bottom chordnya seperti apa? Bottom chordnya ini kita bisa buat reference juga di sini, reference plane di sini. Nah, kita reference plane, kita offset dari sini sejauh 75 cm. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini sejauh 75 cm. Nah, setelah kita buat seperti itu, kita masuk ke create, kita pilih bottom chord ya. Kemudian kita pilih start and radius arch seperti ini. Nah, kita klik seperti ini. Oke. Lalu kita klik seperti ini dan kita bawa ke atas ya. Nah, modelnya seperti ini. Oke, kita klik seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya top chord dan juga kita punya bottom chord. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah batang vertikal. Nah, batang vertikalnya ini kalau kita perhatikan pada gambar desainnya, modelnya seperti ini. Dengan ketinggian di sini adalah 87 cm. Nah, makanya di sini kita buat create, kita pilih web ya. Jadi untuk yang vertikal kita menggunakan web ya. Nah, ini kita klik seperti ini, kita masukkan nilainya 87 ya. Nah, perhatikan di sini ini nilainya sudah 105. Nah, karena kita mengukurnya dari atas ya. Nah, kita lebihkan ke sini saja, mungkin sekitar 150. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai ini bisa kita lakukan mirror ya. Kita mirror dengan menggunakan pick axis. Nah, kita mirror seperti ini. Nah, kita sudah punya dua di sini. Nah, yang selanjutnya bagian bottom chord ini akan kita lakukan sedikit modifikasi ya di sini. Nah, kita lakukan sedikit modifikasi karena dia harus ada penambahan tritisan atap ya. Jadi kita create reference plane-nya di sini, kita pilih, kita offset mungkin ke dalam sekitar 50 cm ya. Kita tarik seperti ini dari sini ya. Kita tarik seperti ini 50 cm. Bagian kanan juga kita tarik sejauh 50 cm. Nah, kita bisa extend ke sini ya. Jadi dia akan seperti ini modelnya. Bagian ini juga kita extend juga. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita bisa membuat untuk bottom chord webnya yang lainnya di sini. Jadi kita pilih center point-nya dulu, oke, mid point-nya ini kita buat satu di sini dulu. Nah, untuk memudahkan kita buat satu sisi, nanti sisanya itu kita buat dengan cara mirroring. Nah, ini kita klik seperti ini. Oke, kita klik seperti ini. Kita lanjutkan ya, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah parallel and nearest-nya. Jadi kita harus membuat batang diagonal itu tegak lurus dan sejajar ya. Jadi kita klik seperti ini, kemudian kita tarik lagi seperti ini. Oke, ini cukup banyak di sini. Kita klik seperti ini. Nah, ini kita seperti ini. Oke. Nah. Oke, terus kita masukkan seperti ini dan terakhir kita tarik seperti ini. Nah, ini bisa kita adjust posisinya jika membutuhkan posisi yang lebih pas ya. Ini kita tarik seperti ini. Nah, ini bisa juga kita create web. Oke, kita hubungkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat untuk bagian tepi ya. Nah, bagian tepinya ini kita create, kita pilih web, kita tarik seperti ini. Oke. Nah, dia harus sejajar seperti ini. Nah, kemudian bagian tepinya lagi ini kita pilih create. Oke. Nah, di sini kita bisa atur seperti apa modelnya. Oke. Nah, kemudian ini kita mirror. Nah, jadi kita select semua seperti ini. Nah, untuk menseleksi banyak objek, perintahnya hampir sama dengan AutoCAD. Jadi kita menahan tombol kontrol ya pada keyboard. Kita pilih mirror.
dengan menggunakan pickaxis dan kita mirror seperti ini. Nah, rangkanya ini sudah muncul di sisi satunya. Nah, ini bisa kita aja sampai 200, mungkin bagian kiri juga kita bisa aja sampai 200. Nah, setelah ini selesai, kita bisa load into project and close. Kita pilih di tutorial Revit ya, gedung 12 seperti ini. Kita klik OK. Kita yes di sini. Nah, kita simpan ya. Kita simpan pada family atap lengkung. Oke, ref atap lengkung 1 ya. Misalkan seperti ini. Nah, setelah itu kita perhatikan. Nah, di sini kita close dulu. Nah, untuk menggambarnya kita harus menggambarnya dari level 5 ya. Kita gambar di level 5, kita tarik seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai dia akan tergambar. Nah, tapi kita tidak bisa lihat dari level 5, kita harus melihatnya dari tampilan elevation shot ya. Nah, modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada yang perlu kita atur ya di sini. Kita perhatikan modelnya. Di sini prinsipnya dia sudah terbentuk, tetapi bagian-bagian tertentu pada ujungnya ini masih kurang rapi ya. Nah, kita edit lagi di sini. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini kita harus rapikan. Oke, jadi ini kita tarik seperti ini. Oke. Bagian ini juga kita tarik seperti ini. Nah, lalu kita coba load into project lagi. Kita oke. Kita yes di sini. Kita override ya. Nah, oke, posisinya masih seperti ini. Nah, ini tinggal kita ganti dengan family yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa banyak yang saya buat tadi. Kita tinggal ganti, pilih. Nanti dia akan dimensinya itu akan menyesuaikan atau bentuknya akan menyesuaikan. Nah, ini masih loading, oke. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, bisa juga kita menggantinya dengan model yang lain. Contoh kita menggunakan di sini family 2 ya. Oke, atau atap pipe di sini. Nah, bisa juga family 2 di sini. Kita klik seperti ini. Nah, oke, nah dia langsung otomatis terbentuk seperti itu. Nah, ini kita tinggal adjust sedikit. Oke, nah ketika kita mau memindahkan objek, jangan lupa kita harus mengganti ya di sini. Jadi kita tidak boleh menggunakan langsung move seperti itu. Kita harus uncheck list pilihan constraint move direction. Nah, kita klik seperti ini, lalu kita bawa ke sini. Nah, kita seperti ini. Oke, dia akan turun dengan sendirinya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini, modelnya masih menggunakan baja profil kanal C. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengganti profilnya. Nah, cara menggantinya seperti apa? Kita klik seperti ini, kemudian kita remove truss family. Artinya dalam bentuk satu family itu kita bongkar ya, kita pecahkan. Nah, kita remove truss family. Kemudian untuk bottom chordnya di sini kita pilih pipe yang diameternya 6 inci. Oke. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Bagian bawah juga kita ganti dengan pipe yang diameternya 6 inci. Nah, sedangkan untuk batang-batang tengah ini kita bisa klik kiri, kita klik kanan, kita pilih select all instant, visible in view. Nah, kita ganti dengan pipa diameter 3 inci. Nah, perhatikan di sini. Nah, dia sudah terbentuk seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, tetapi di sini masih ada yang belum rapi ya. Nah, ini saya delete dulu. Nah, kenapa ini? Nah, ini juga kita harus ganti ke 6 inci. Oke, mengenai posisinya juga kita harus luruskannya di sini. Ini masih agak tidak lurus. Kita edit family-nya dulu. Oke, oh, kita balik load into project and close. Kita oke lagi. Kita yes di sini. Nah, di sini kita pilih seperti ini, kita delete, kemudian kita pilih structure, kita pilih beam system di sini. Nah, beam system di sini kita pilih pipe 6 inch, oke. Kita ambil dari bawah ini, kita tarik ke atas ya, ke sini. Nah, di sini work plan not valid. Nah, ini perhatikan di sini ada warning-warning yang sudah mulai muncul ya di sini. Nah, kita bisa tarik seperti ini. Oke, kita harus luruskan posisinya.
Nah, seperti ini. Oke, untuk 3 dimensinya kita bisa lihat modelnya sudah jadi seperti ini. Oke, nah kita bisa atur posisinya. Di sini kita kembali ke sort ya. Nah, untuk bagian ini kita delete saja. Kita kopikan dari sini ya. Kita kopikan, kita ambil dari sini, kita kopikan ke sini. Nah, setelah ini kita adjust, tarik posisinya, kita angkat ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti dengan diameter 6 inch. Nah, setelah itu kita bisa lakukan mirroring ke sisi sebelahnya. Kita pilih pick axis. Oke. Kalau tidak ada tengahnya kita bisa menggunakan draw ya. Jadi kita asnya kita tentukan sendiri. Kita klik seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Ini tinggal kita benamkan di dalam struktur kolomnya ya. Ini juga kita benamkan dalam struktur kolomnya. Nah, modelnya nanti jadinya seperti ini. Oke, demikian tutorial dari saya bagaimana cara kita membuat atap lengkung berbahan dasar pipa dengan diameter yang berbeda. Nah, di sini kita bisa mengganti warnanya. Oke, kita klik seperti ini. Kita klik kanan, kita pilih select on instant, pilih visible in view. Nah, kita mengganti untuk pipa dengan diameter 6 inch, kita bisa override graphic in view-nya, kita ganti ke solid fill dan warnanya kita gunakan blue ya di sini. Kita apply. Sedangkan untuk batang yang berdiameter 3 inci, kita bisa ganti dengan warna yang lain. Nah, kita bisa klik seperti ini, kita klik kanan, di sini kita ganti dengan warna, misalkan kita ganti dengan warna kuning ya di sini. Kita klik OK, apply dan OK. Nah, perhatikan di sini sudah selesai. Kita tinggal merapikan sedikit ya. Nah, di sini yang saya maksud rapikan itu seperti ini. Jadi ketika kita buat pada Autodesk Revit, ini tidak serta otomatis dia akan membentuk atau menghubungkan dari join ke join ya. Nah, kalau bahasanya kita di sini namanya cutback-nya. Start cutback join dengan end cutback join-nya itu kita harus adjust manual. Nah, jadi kita tarik seperti ini sampai bertemu titik daripada pengelasannya. Nah, ini kita tarik seperti ini. Nah, untuk semua batang diagonal. Nah, seperti ini. Nanti di tutorial video selanjutnya saya akan bagikan bagaimana membuat pengelasan dan pemasangan angkur. Nah, ini kita tarik semua dulu. Nah, ini kita sesuaikan. Oke, ini juga kita tarik. Nah, yang perlu saat menarik ini perhatikan biasanya di dalam Revit ini dia sudah mendeskripsikan end join-nya itu atau end point-nya itu dengan tanda dot ya atau titik. Nah, kita harus mendragnya itu harus pas pada posisi end point-nya. Nah, itu tidak boleh lewat atau tidak boleh lebih. Karena kalau dia lewat nanti pengelasannya tidak akan jadi sempurna, tetapi kalau dia kurang juga nanti tidak akan tersambung. Nah, ini kita klik seperti ini. Nah, ini kita tentukan seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita tarik. Nah, di sini ada beberapa batang lagi. Kita tuntaskan saja. Kita tarik ya. Oke. Nah, untuk pengakhiran pada bagian tepinya itu kita perhatikannya di sini. Nah, kita lihat untuk pengakhiran pada tepinya ini harus kita tarik ke sana, oke, ke arah diagonal. Batang vertikalnya kita tarik naik ke arah atas, sedangkan batang bawah kita tarik ke arah sini. Nah, yang bagian bottom chordnya ini kita tarik, kita lewatkan sedikit sampai menutup pada batang vertikal ya di sini. Nah, demikian juga untuk sisi pada sisi kiri. Nah, ini kita tarik ke atas sampai pada pertemuan endpoint-nya. Bagian bawah juga ke bagian endpoint-nya. Nah, ini kita lewatkan untuk di luar daripada batang vertikal. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa lihat dari bentuk 3D-nya sudah modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggrupkan objeknya agar ketika kita melakukan kopian dia tidak tercecer atau tidak harus diseleksi satu demi satu,
tetapi kita bisa seleksi semua. Caranya kita klik kiri, kita klik kanan, kita pilih select all instance, entire in project. Nah, jadi semuanya ini kita seleksi. Oke, kemudian untuk yang 3 inci juga kita tahan kontrol, kita klik kanan, select all instance, entire in project juga. Nah, nanti akan di highlight dengan warna biru semua. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat satu grup di sini. Kita create grup di sini, kita pilih atap lengkung ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal lakukan kopian ya. Nah, ini kita klik seperti ini. Kita kembali ke structural plan level 5. Nah, kemudian kita copy. Nah, kita bawa dari grid 2 sampai pada grid yang ke-8 ya. Sini. Oke. Nah, seperti ini kita lihat dari bentuk 3D-nya. Nah, ini sudah jadi semua ya. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.